Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 842. Orang-orang yang dibawa oleh Cheng Kun dan orang-orang yang dibawa oleh Xuan Yuan Kai berkumpul, dan mereka semua siap untuk menyerang. Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita juga bergabung? Qin Xiaotian bertanya dengan cemas saat melihat aliansi antara kedua perusahaan. Jika kristal naga benar-benar diambil oleh kedua keluarga Qin mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Lebih baik bergabung dengan mereka sekarang, mungkin kita bisa mendapatkan poin saat itu. Diam, bahkan jika kita ingin bergabung sekarang, mereka tidak akan memandang rendah kita. Kita tidak akan mendapat apa-apa saat itu. Biarkan aku menunggu dan melihat apa yang terjadi. Setelah Qin Xiaoxian selesai berbicara, dia melirik Hagen. Jika pada akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan kristal naga, mereka harus menemukan cara untuk membunuh Hagen dan membalaskan dendam kakak laki-laki mereka. Zhao Chuang, apakah kamu ingin mengambil bagian dalam Wing Villa, dan membawa orang-orangmu untuk melawan naga es ini bersama kami? Xuan Yuan Kai menatap Zhao Chuang dan bertanya. Meskipun kekuatan orang yang dibawa oleh Zhao Chuang relatif lemah, dan tidak ada Wuzong, tetapi satu orang lagi akan memberi lebih banyak kekuatan. Xuan Yuan Kai ingin lebih aman. Tapi Long Jing terluka parah, seseorang pasti menyerang mereka di belakang mereka. Punggung. Kakak Kai, aku tidak ingin kristal naga. Aku tidak akan bercampur denganmu dengan kekuatanku. Zhao Chuang menggelengkan kepalanya. Dia hanya datang ke sini untuk bermain, adapun kristal naga tidak penting bagi Zhao Chuang. Hidupnya adalah hal yang paling penting. Kakak Chen. Xiao Ru dengan cemas berteriak pada Hagen ketika dia melihat bahwa Cheng Kun dan Xuan Yuan Kai akan bersama-sama merebut Longjing. Hagen juga mengerutkan kening saat ini, dia tidak bisa begitu saja melihat Longjing direnggut oleh orang lain, tetapi saat ini Cheng Kun dan Xuan Yuan Kai bersatu, Hagen benar-benar ingin berkonflik dengan mereka, itu tidak akan mengambil keuntungan apapun. Semua, apalagi di sampingnya, Qin Xiaoxian dan kelompoknya sedang menatapnya. Jika dia terluka dalam suatu konflik, keluarga Qin tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Ketika Hagen berada dalam dilema, Cheng Kun dan Xuan Yuan Kai telah memimpin orang untuk menyerang naga es. Berhenti. Hagen melompat ke depan Cheng Kun dan Xuan Yuan Kai. Apa yang ingin kamu lakukan, nak? Cheng Kun menatap Hagen yang menghalangi mereka. Bisakah kamu memberiku kristal naga untuk mendapatkannya, dan aku bisa menukarnya denganmu untuk pil lain? Hagen tahu bahwa kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak bisa bertarung dengan mereka, atau itu akan menyakiti keduanya. Sisi, dan semua orang akan mengambilnya, jika Anda tidak mencapai Longjing, Anda akhirnya akan memanfaatkan orang-orang dari keluarga Qin. Pergilah, jangan menghalangi kami, kamu tidak akan berdagang apapun. Emosi Cheng Kun yang berapi-api menebas Hagen. Hagen menghindari serangan Cheng Kun dengan berbelok ke samping, tetapi Xiao Ru, yang berada di samping, melihat bahwa Cheng Kun sedang menyerang Hagen, dan mengayunkan pedangnya lurus ke atas. Meskipun Xiao Ru masih muda sekarang, tetapi pada level puncak master hebat, dengan level yang sama dengan Xuan Yuan Kai, Cheng Kun ini sama sekali bukan lawan Xiao Ru. Ding! Dengan suara yang jelas, Cheng Kun hanya merasakan lengannya mati rasa, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, sementara Xiao Ru memelototi Cheng Kun dan berdiri di samping Hagen. Melihat ini, Gulinger dan Suyuki juga berlari.
mengaum, serigala salju juga berlari, menyeringai pada Cheng Kun dan Xuanyuan Kai. Lumpuh, kelilingi mereka. Cheng Kun mengutuk dengan marah, dan segera orang-orang dari gerbang petir mengepung Hagen dan yang lainnya. Melihat ini, Xuanyuan Kai membuat bawahannya memandang Hagen dengan tamak. Kakak Kun, kakak Kai, jangan marah, jangan marah. Melihat ini, Zhao Chuang bergegas untuk mencoba membujuknya untuk bertarung. Zhao Chuang, pergilah dari sini. Siapapun yang menghentikan kita hari ini akan mati, kata Cheng Kun dengan garang. Kecuali kakak Chen, kristal naga ini tidak boleh diambil oleh orang lain. Xiao Ru bertekad. Bab 843. Agar Hagen mengambil kristal naga, pemimpin lama membayar terlalu banyak, bahkan nyawanya sendiri. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mengambil kristal naga terlebih dahulu? Kakak Kun, Zhao Chuang ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Cheng Kun tidak mendengarkan sama sekali. Zhao Chuang, aku akan membiarkanmu pergi, apakah kamu mendengar? Cheng Kun memelototi Zhao Chuang. Zhao Chuang menatap Xiao Ru dengan wajah tegas, dan akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, Kakak Kun, kakak Kai, jangan salahkan saudara karena tidak bertobat, tidak ada dari kalian yang bisa menyentuh Xiao Ru, jika tidak, kamu akan melangkahi aku, Zhao Chuang. Setelah Zhao Chuang selesai berbicara, bawahannya datang satu demi satu untuk melindungi Zhao Chuang. Kali ini, Cheng Kun dan Xuanyuan Kai memimpin orang untuk menghadapi Hagen dan Zhao Chuang. Qin Xiaoxian, yang tidak jauh, melihat pemandangan ini, dan sangat senang dia hampir tidak tertawa terbahak-bahak, dia berharap kedua belah pihak akan bertarung dengan cepat, dan kedua belah pihak akan terluka, dan mereka akan bisa untuk menuai keuntungan kekuatan naga mungkin tidak bisa mendapatkan kristal naga. Tapi Hagen pasti tidak akan bisa kabur. Hagen dan Suyuki melirik Zhao Chuang dengan rasa terima kasih. Mereka tidak menyangka bahwa tuan muda yang bodoh ini akan menunjukkan begitu banyak kasih sayang dan kebaikan kepada Xiao Ru. Xiao Ru juga sangat tersentuh, dan menatap Zhao Chuang dengan kelembutan di matanya. Sekarang kita bertarung, kamu belum tentu menang. Aku masih mengatakan hal yang sama, berikan aku kristal naga, dan aku bisa mengganti pilmu. Hagen melihat situasi di tempat kejadian dan tahu itu pihaknya selain itu, bawahan Zhao Chuang masih memiliki Suelang, Cheng Kun dan Xuanyuan Kai belum tentu lawan, jadi katanya. Berhenti bicara omong kosong, Long Jing tidak bisa membiarkan. Kemarahan Cheng Kun menyelimuti seluruh tubuhnya, dan dia tidak menyerah sama sekali. Adegan itu penuh dengan bubuk mesiu, dan mereka akan bertarung bersama. Godaan kristal naga terlalu besar, jadi baik Cheng Kun maupun Xuanyuan Kai tidak dapat dengan mudah memberikannya kepada Hagen. Ini adalah kesempatan emas untuk menemukan naga es, bagaimana mereka bisa melepaskannya. Hagen mengerutkan kening dengan erat, dalam dilema, tetapi ketika Hagen tidak tahu harus berbuat apa, naga es itu meraung, lalu kembali ke dalam gua. Setelah naga es memasuki lubang gelap, genangan air langsung mengalir deras. Melihat ini, Hagen melompat tanpa ragu. Tidak lama setelah Hagen terjun ke pintu masuk gua yang gelap dipenuhi air, dan seluruh kolam kembali ke ketenangan aslinya. Kali ini, semua orang tercengang, tidak ada yang mengira Hagen berani melompat ke kolam. Hagen, kakak Chen, Suyuki dan yang lainnya berteriak, tapi tidak ada gerakan di kolam. Suyuki dan yang lainnya menangis karena cemas. Namun saat ini, Hagen yang berada di bawah kolam juga menghadapi pilihan antara hidup dan mati. Dengan kekuatannya saat ini, mungkin tidak mudah untuk mendapatkan kristal naga sendirian,
tetapi ketika memikirkan ibunya yang menderita, Hagen juga patah hati. Setelah Hagen melompat ke pintu masuk gua, tubuhnya jatuh dengan cepat, tetapi genangan air tidak mengalir ke pintu masuk gua, itu hanya menutup pintu masuk gua, seolah-olah ada sesuatu di pintu masuk yang gelap. Gua yang menghalangi aliran air dari kolam air. Segera, tubuh Hagen jatuh ke massa yang lembut, seperti balon yang digelembungkan. Tubuh Hagen jatuh di atasnya, dan terpental pada jarak tertentu. Di dalam gua yang gelap, Hagen tidak bisa melihat apa-apa, jadi dia hanya bisa menjelajahi sekeliling dengan hati-hati dengan indera spiritualnya, tetapi dia sama sekali tidak mendeteksi keberadaan naga es, yang membuat Hagen sangat bingung. Sebuah bola api muncul di telapak tangan Hagen, menerangi gua banyak menginjak benda lunak di bawah kakinya. Hagen berjalan maju untuk jarak tertentu, dan menemukan bahwa kristal naga diletakkan dengan kuat di atas batu. Bab 844. Bukankah kristal naga ini ada di kepala naga itu? Hagen mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa kristal naga ini muncul di sini. Di sekitar batu kristal naga, genangan mata air jernih dan transparan perlahan mengalir, selalu mengalir di sekitar kristal naga. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa tidak ada sosok naga es. Melihat air yang mengalir, Hagen sepertinya menyadari sesuatu. Seluruh tubuh naga es itu terbuat dari es batu transparan, dan kemungkinan besar es batu itu adalah mata air di depannya. Hagen tidak berani ceroboh, dia mengorbankan pedang pembunuh naga, dan mengambil 2 langkah ke depan dengan ringan, berniat menggunakan pedang pembunuh naga untuk mengambil kristal naga. Tetapi ketika pedang pembunuh naga di tangan Hagen baru saja mendekati kristal naga, mata air langsung mendidih, dan mata air membungkus erat kristal naga, dan kemudian mulai membeku. Ketika Hagen melihat ini, dia langsung mengerti bahwa naga es akan segera muncul. Jika naga es muncul, akan sangat sulit bagi Hagen untuk mendapatkan kristal naga. Melihat mata air yang membeku dengan cepat, Hagen dengan cepat menembakkan beberapa api dari telapak tangannya, tetapi tidak ada sama sekali. Pada akhirnya, Hagen mengguncang hatinya, bergegas maju, dan dengan cepat meraih kristal naga dengan 1 tangan. Tapi saat ini, mata air itu juga menyelimuti Hagen, lalu langsung membekukan Hagen di dalamnya. Naga es muncul, tetapi sosok Hagen terlihat jelas di dalam tubuh naga es. Hagen masih memegang kristal naga dengan 1 tangan, tapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Hagen hanya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, dan hawa dingin yang menggigit membuat kesadaran Hagen kabur. Dia ingin menggunakan seni konsentrasi hati untuk menyaring udara dingin yang menyerang, tetapi tidak ada gunanya. Dengan raungan naga, naga es itu bergegas menuju pintu masuk gua lagi. Menabrak. Setelah semburan air yang memercik, kolam terbelah lagi, dan tubuh naga es langsung melesat ke udara. Suyuki dan yang lainnya, yang cemas dan menangis, semua buru-buru menoleh saat melihat naga es keluar dari air lagi. Ketika mereka melihat tubuh Hagen ada di dalam naga es, mereka semua tercengang. Bahkan Anda Cheng Kun, Suan Yuan Kai, dan bahkan Qin Xiaoxian melihat pemandangan di depan Anda dengan tak percaya. Apakah ini ditelan oleh naga es? Zhao Chuang tergagap saat dia melihat pemandangan aneh itu. Hagen! Teriak Suyuki dengan penuh semangat, lalu bergegas menuju naga es. Namun, Gulinger menariknya kembali, dengan kekuatan Suyuki, dia mungkin tidak dapat menghubunginya, jadi dia ditampar sampai mati oleh naga es. Meskipun kesadaran Hagen kabur saat ini, dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak pingsan. Melihat Suyuki ingin bergegas menyelamatkannya, Hagen juga sangat cemas.
Setelah naga es membuat Hagen berguling beberapa kali di udara, ia mendarat langsung di tepi kolam, ekornya yang tebal menyapu, menyebabkan tanah bergetar beberapa saat. Tapi segera, naga es itu melambat, lalu berbaring di tanah tanpa bergerak. Cheng Kun dan Xuanyuan Kai saling memandang, lalu bergegas menuju naga es dengan senjata di tangan. Bawahan yang mereka bawa mengikuti dari belakang, dan selusin dari mereka memberikan semburan output ke naga es. Anda harus tahu bahwa kekuatan terendah dari orang-orang ini adalah peringkat kelima dari Grandmaster, tetapi setelah dikeluarkan ke naga es, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada naga es. Hanya ada beberapa tanda dangkal di kepala dari naga es, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan kristal naga di dalamnya. Sampai semua orang kehabisan nafas, mereka gagal membuka kepala naga es untuk mendapatkan kristal naga. Pada saat ini, Suyuki melemparkan dirinya ke atas naga es, dan Hagen dapat melihat dengan jelas melalui tubuh transparan. Sekarang Hagen tidak bisa bergerak, dan dia tidak bisa berbicara, tapi matanya masih bisa berkedip. Hagen masih berkedip, dan Suyuki sangat bersemangat. Linger, Xiaoru, cepat cari jalan, Hagen masih hidup. Suyuki buru-buru berteriak pada Gulinger dan Xiaoru. Bab 845. Gulinger membanting keras ke arah naga es, tapi itu sia-sia. Saudari Yuki, Kak Linger, aku punya solusinya, kata Xiaoru pelan setelah melihat Hagen yang membeku di dalam tubuh naga es. Xiaoru, kamu punya solusinya, cepatlah, kata Suyuki dengan cemas kepada Xiaoru. Xiaoru mengangguk, lalu kembali menatap Zhao Chuang, dan berjalan ke Binglong dengan wajah serius. Melihat ekspresi Xiaoru, Suyuki tiba-tiba memikirkan sesuatu, bergegas dan meraih Xiaoru. Xiaoru, kamu. Suyuki memandang Xiaoru dengan mata yang tak tertahankan, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Saudari Yuki, kakak Chen memberiku hidupku. Aku bersedia melakukan apa saja untuknya. Itulah yang guru katakan padaku. Xiaoru sedikit tersenyum pada Suyuki. Suyuki memandang Xiaoru, dan perlahan melepaskan tangannya, mungkin dalam waktu dekat, dia juga akan mengikuti jalan Xiaoru. Xiaoru kembali menatap Zhao Chuang lagi, mungkin di hati Xiaoru, Zhao Chuang, seorang playboy, sudah mendapat tempat. Zhao Chuang tidak tahu mengapa, melihat Xiaoru menatapnya, dia masih menyeringai. Xiaoru perlahan meletakkan tangannya di tubuh naga es, dan semburan udara yang sangat dingin langsung tersedot ke dalam tubuh Xiaoru. Xiaoru adalah tubuh kristal es, dan udara yang sangat dingin akan dengan cepat menyerang tubuh Xiaoru setelah menyentuhnya. Segera, banyak udara dingin memasuki tubuh Xiaoru, dan saat ini rambut dan tubuh Xiaoru sudah mulai membeku. Saat sejumlah besar udara dingin disedot oleh Xiaoru, naga es itu benar-benar mulai mencair perlahan. Pada saat ini, Hagen menyaksikan tubuh Xiaoru perlahan membeku, dan sepertinya memahami sesuatu, dan meraung putus asa, tetapi tidak dapat mengeluarkan suara. Xiaoru. Zhao Chuang juga sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah, dan berlari untuk mencoba menarik Xiaoru menjauh. Tapi saat Zhao Chuang menyentuh Xiaoru, lengannya juga mulai membeku dengan cepat. Untungnya, pria yang dibawanya memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat, dan buru-buru menarik Zhao Chuang kembali. Suyuki memandang Xiaoru, yang diselimuti embun beku, dan meringkuk di bahu Gulinger, menangis terseduh-seduh. 10 menit kemudian, naga es berubah menjadi genangan air lagi. Hagen berdiri perlahan memegang kristal naga, menatap Xiaoru yang sudah menjadi patung es. Hagen sedikit konyol. Gadis bodoh, apa yang kamu lakukan?
Apa yang kamu lakukan? Hagen mengangkat api yang mengamuk dari telapak tangannya, dan terus memanggang Xiaoru di sampingnya, mencoba membuat Xiaoru pulih, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Ah! Hagen meraung dengan marah. Nyawanya ditukar dengan nyawa Xiaoru, yang membuatnya merasakan sakit di hatinya. Hagen, tenanglah, ini semua sukarela oleh Xiaoru, kita punya hal lain yang harus dilakukan selanjutnya, kamu tidak bisa membiarkan Xiaoru berkorban untukmu dengan sia-sia. Gullinger berteriak pada Hagen yang hampir gila jalan. Hagen menjadi tenang perlahan, menatap Gullinger dan Suyuki dengan matanya. Apa yang dikatakan pemimpin tua itu malam sebelumnya terlintas di benaknya. Sebelum kamu datang, kamu tahu ini akan terjadi, kan? Sebelum kamu datang, kamu tahu bahwa kamu akan menggunakan hidupmu sendiri untuk membantuku mendapatkan kristal naga, kan? Hagen bertanya pada Suyuki dan Gullinger dengan keras. Baik Suyuki maupun Gullinger tidak berbicara, tetapi bahkan jika mereka berdua tidak berbicara, Hagen langsung mengerti. Xiaoru adalah kristal es, melelehkan naga es, dan membantu dirinya sendiri mendapatkan kristal naga. Suyuki adalah tubuh roh api, jadi mengambil kristal naga Yanlong berarti mengorbankan Suyuki. Pikiran Hagen jatuh ke dalam keadaan lamban, dia mungkin tidak menginginkan kristal naga, dan dia tidak akan pernah mengorbankan orang-orang di sekitarnya. Kepala naga tua, mengapa ini? Hagen meraung, dia ingin membenci kepala naga tua, tetapi dia tidak bisa sama sekali. Bab 846. Juga seperti Hagen, Zhao Chuang menjadi gila, melihat Xiaoru dengan senyum di wajahnya, membeku menjadi patung es, tidak bergerak. Zhao Chuang berlari dan memeluk Xiaoru dengan erat, dia ingin menggunakan tubuhnya untuk mencairkan embun beku di tubuh Xiaoru. Terlihat bahwa pria ini memiliki perasaan yang nyata terhadap Xiaoru. Cepat, aku perintahkan kamu, cepat nyalakan api untukku. Perintah Zhao Chuang dengan keras kepada orang-orang yang dibawanya. Tapi di tempat beku ini, apa yang kau gunakan untuk menyalakan api? Tidak bisakah kamu mendengar perintahku? Tidak bisakah kamu mendengar? Zhao Chuang meninju dan menendang bawahannya, tetapi bahkan jika dia membunuh mereka, tidak ada cara untuk menyalakan api di tempat seperti ini. Pada saat ini, Qin Xiaoxian, yang berdiri diam, memandangi keluarga panjang di tangan Hagen, matanya berubah menjadi hijau, setelah melihat tatapan linglung Hagen saat ini, dan akhirnya mengedipkan mata pada malaikat Qin Xiao. Dia menendang kakinya tiba-tiba, seluruh orang pergi ke arah Hagen. Tetapi pada saat ini, Hagen tetap tidak bergerak, seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari serangan diam-diam Qin Xiaoxian. Hagen tidak bergerak, tetapi Xuan Yuan Kai tidak bisa duduk diam dan membiarkan Qin Xiaoxian merebut kristal naga itu. Lakukan. Xuan Yuan Kai memberi perintah, dan orang-orang yang dia bawa juga pergi ke arah Hagen, dan salah satu Zong bertemu dengan Qin Xiaoxian dan mencegahnya mendekati Hagen. Sial. Melihat ini, Cheng Kun mengucapkan kata-kata kotor, dan berteriak pada bawahannya, apa yang kamu lihat? Jika kamu tidak cepat, kristal naga itu akan menjadi milik orang lain. Cheng Kun pemimpin juga menyerang Hagen. Kali ini, ketiga pihak jatuh dalam huru-hara. Mereka semua ingin mendekati Hagen dan merebut kristal naga di tangan Hagen, tetapi dua pihak lainnya akan memblokirnya. Untuk sementara, lebih dari selusin orang berkelahi di sekitar Hagen, tetapi tidak ada yang bisa mendekati Hagen dengan mudah. Pada saat ini, Hagen, memegang kristal naga di tangannya, bergumam pada dirinya sendiri, mengapa seperti ini?
Suyuki dan Gullinger menjaga Hagen dengan ketat. Wajah mereka sangat jelek, karena mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka sama sekali tidak bisa melindungi Hagen. Hagen, bergembiralah, ini adalah takdir. Kami tidak menyesali apa yang kami lakukan untukmu, kamu memakan kristal naga. Ayo cepat keluar dari sini, cari Yanlong, ambil kristal naga Yanlong. Kalau tidak, waktunya akan menjadi terlambat. Suyuki berteriak pada Hagen. Tidak, aku tidak akan pernah mengambil kristal naga lagi. Aku tidak akan menukar hidupmu dengan kristal naga apapun, tidak. Hagen menatap Suyuki, dan tiba-tiba memeluk Suyuki ke dalam pelukannya. Suyuki merasakan suhu di tubuh Hagen, dan dia tidak bisa menahan air mata. Meskipun dia sudah lama bersama Hagen, hampir jarang mereka berdua berpelukan begitu intim. Hagen, tahukah kamu, ketika aku pertama kali bertemu denganmu, aku berpikir bahwa dengan identitasku sebagai wanita tertua dari keluarga Su, aku dapat melindungimu dan mendukungmu seumur hidup. Tetapi perlahan aku menemukan bahwa orang yang dilindungi adalah saya. Tetapi saya tidak dapat membantu Anda sama sekali. Saya telah menyalahkan diri saya sendiri dan merasa rendah diri. Ketika musuh atau teman di sekitar Anda menjadi semakin kuat, saya merasa semakin kecil, dan saya tidak layak untuk Anda. Baru setelah kakek Long memberitahu saya tentang Anda, identitas Anda, dan membutuhkan bantuan saya di pulau itu, saya menyadari bahwa saya berguna bagi Anda dan apa yang dapat saya lakukan untuk Anda. Ini adalah keinginan saya, sekarang mari kita pergi ke Yanlong, jangan buang waktu lagi. Suyuki berbisik di pelukan Hagen. Tidak, aku tidak akan mengorbankan salah satu dari kalian untuk diriku sendiri, sama sekali tidak. Hagen melepaskan Suyuki, dan berkata dengan mata tegas. Bab 847. Anak laki-laki, bawakan kristal naga. Pada saat ini, Cheng Kun menerobos penghalang, datang ke arah Hagen dengan pisau, dan mengarahkan pandangannya pada kristal naga di tangan Hagen. Melihat Cheng Kun bergegas membawa pisau, ekspresi Suyuki langsung berubah. Hagen mengerutkan kening, lalu menamparnya. Dengan keras, terdengar suara seperti benturan baja, dan telapak tangan Hagen langsung mematahkan pisau Cheng Kun, dan tubuh Cheng Kun terbang terbalik. Cheng Kun hanyalah kekuatan seorang master yang hebat, sama sekali bukan lawan Hagen. Tubuh Hagen sekeras besi setelah meminum body tempering pill. Dengan kekuatan masternya yang hebat, Hagen tidak bisa terluka. Cheng Kun jatuh ke tanah, merasa seolah-olah seluruh lengannya telah hancur, dan menatap Hagen dengan ngeri. Kekuatan telapak tangan Hagen barusan melebihi apa yang bisa dimiliki oleh seorang guru besar. Apakah orang ini menyembunyikan kekuatannya? Cheng Kun memandang Hagen di depannya, meskipun dia mendambakan kristal naga di tangan Hagen. Dia tidak berani mengambilnya secara membabi buta. Ling Er, jaga Yuki. Hagen mempercayakan Suyuki pada perawatan Gullinger. Lagi pula, kekuatan Gullinger jauh lebih kuat daripada Suyuki meskipun Suyuki juga memiliki beberapa kekuatan, tidak apa-apa untuk berurusan dengan beberapa hooligan lokal, tetapi di depan para master hebat ini, kekuatan ini tidak layak untuk disebutkan. Gullinger mengangguk dan berdiri di depan Suyuki. Hagen mengambil kristal naga dan menelannya tanpa ragu. Ketika kristal naga memasuki tubuh Hagen, seluruh tubuh Hagen langsung dibanjiri aura yang menghancurkan surga, dan seni konsentrasi mulai bekerja, dan Tian Hagen dengan penuh semangat menyerap aura yang dipancarkan oleh kristal naga. Hagen tidak pernah merasakan energi spiritual yang begitu kuat. Dengan kristal naga ini,
Hagen dapat menyerap energi spiritual sepanjang waktu, yang sangat membantu kultivasi Hagen. Temukan cara agar Hagen mengambil kristal naga. Energi spiritual yang tiba-tiba meletus dari Hagen membuat semua orang yang bertarung sengit berhenti bergerak. Saya melihat bahwa mata Hagen sedikit berapi-api, dan sikapnya menjadi sedikit segar dan halus, seolah-olah peri turun dari dunia. Otot Hagen memancarkan kesegaran, dan ratusan meter salju di sekelilingnya mulai mencair, meninggalkan rerumputan hijau di tanah terbuka. Segera setelah itu, area pencairan salju menjadi semakin besar, dan akhirnya air salju yang mencair berkumpul ke sungai dan mengalir ke laut, dan salju mencair, dan tanah yang terbuka menjadi penuh vitalitas. Di masa depan, separuh es Pulau Suolong akan lenyap. Sial, orang ini memakan kristal naga. Melihat Hagen menelan kristal naga, Cheng Kun meraung dengan cemas. Hagen, kristal naga ini adalah harta yang tak ternilai. Tidaklah berlebihan untuk menukar kristal naga dengan sebuah kota, tetapi kamu benar-benar memakannya. Qin Xiaoxian meraung marah ketika dia melihat bahwa Hagen benar-benar memakan kristal naga. Sebelum kristal naga dicerna, potong saja dia dan keluarkan kristal naga. Mata Xuanyuan Kai tajam, dan pedang di tangannya hendak menusuk Hagen. Tapi Xuanyuan Kai belum bergerak, tapi Qin Xiaoxian menampar Hagen dengan telapak tangannya. Jika dia bisa mendapatkan kristal naga dan kembali ke klan Qin, dia pasti akan digunakan kembali. Mungkin dia bahkan bisa masuk ke kabinet klan. Melihat Qin Xiaoxian menyerangnya, Hagen tidak ceroboh, tetapi seluruh tubuhnya terguncang, dan aura yang menakutkan terdengar. Pada saat ini, Hagen penuh dengan kekuatan spiritual, dan dia memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya di sekujur tubuhnya. Blood Desolation Hands. Qin Xiaoxian meraung, tangannya langsung berubah menjadi cakar, dan ada lebih banyak kekuatan yang terkondensasi di tangan. Kekuatan ini begitu dahsyat sehingga bahkan baja pun bisa robek dalam sekejap. Dia ingin merobek tubuh Hagen menjadi dua dengan kedua tangan, dan mengeluarkan kristal naga yang ditelan Hagen. Bab 848. Lakukan. Melihat ini, Xuanyuan Kai segera memerintahkan bawahannya Wuzong untuk mengambil tindakan, jika tidak mereka akan pasif saat Qin Xiaoxian mendapatkan kristal naga. Lakukan. Cheng Kun juga memberi perintah, memerintahkan Wuzong di bawahnya untuk menyerang. Melihat bahwa Qin Xiaoxian akan tiba di depan Hagen, energi yang menakutkan akan merobek Hagen berkeping-keping, tetapi segera, dua energi yang sama-sama mendominasi menyerang, dan mereka dengan kejam bertabrakan dengan Qin Xiaoxian. Tubuh Qin Xiaoxian terbang terbalik, tenggorokannya manis, dan seteguk darah keluar. Kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melawan dua penguasa alam Wuzong. Setelah memukul mundur Qin Xiaoxian, dua sekte bela diri dari keluarga Xuanyuan dan sekte petir bergegas menuju Hagen dalam sekejap, tetapi sebelum mereka menangkap Hagen, mereka mulai bertarung. Sekarang Hagen telah menjadi roti harum, semua orang mencoba yang terbaik untuk menangkap Hagen. Hanya saja apakah itu Qin Xiaoxian atau keluarga Xuanyuan dan dua sekte bela diri dari sekte petir, kekuatan mereka seimbang, dan sulit untuk mengatakan pemenangnya dalam waktu singkat. Tuan Cheng, Tuan Xuanyuan, Anda ingin mendapatkan kristal naga, tetapi saya ingin membunuh Hagen. Mengapa kita bertiga tidak bekerja sama? Setelah membunuh Hagen, bagaimana kalau saya tidak akan pernah merebut kristal naga dengan kalian berdua? Qin Xiaoxian mengerti jika pertarungan berlanjut seperti ini, Hagen hanya akan bangga pada akhirnya. Setelah mendengar ini,
Cheng Kun dan Xuanyuan Kai melambaikan tangan mereka untuk membuat kedua bawahan itu mundur. Mereka sedang memikirkan proposal Qin Xiaoxian. Cheng Kun, saya pikir tidak apa-apa melakukan ini. Jika kita terus bertarung seperti ini, saya khawatir pada akhirnya tidak ada yang akan mendapatkan kristal naga. Mengapa kita tidak bekerja sama? Bahkan jika anak itu menyerapnya kristal naga, kita bisa membelahnya menjadi 2/2 dari keluarga kita, menghisap darahnya dan memakan dagingnya, juga dapat membantu kultivasi kita. Xuanyuan Kai berkata kepada Cheng Kun. Cheng Kun berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Oke, aku akan melakukan apa yang kamu katakan." Kali ini, ketiga keluarga bersatu dan semua memandang Hagen dengan iri. Menghadapi mata Sanjia yang serakah dan kejam, punggung Hagen dipenuhi keringat dingin. Jika hanya ada satu sekte bela diri peringkat keempat, Hagen tidak akan takut sama sekali, tapi sekarang 3 sekte bela diri menatapnya, bahkan jika Hagen menelan kristal naga dan memiliki pedang pembunuh naga di tangannya, itu tidak mungkin untuk berurusan dengan 3 sekte bela diri pada saat yang sama. Hagen, jika kamu bunuh diri dengan patuh sekarang, kamu akan menyelamatkan dirimu dari rasa sakit darah dan daging. Jika kamu membunuh kakak laki-lakiku, hari ini adalah hari bagiku untuk membalaskan dendam kakak laki-lakiku. Qin Xiaoxian menatap Hagen dengan dingin dan berkata, "Sebagai Wuzong, kamu terlalu tidak tahu malu untuk bersama-sama berurusan denganku? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu berkultivasi di level Wuzong." Hagen mencibir. Dia akan menggunakan metode agresif. Yang terbaik adalah membiarkan orang-orang ini menghadapinya satu persatu. Bahkan jika itu adalah pertarungan roda, dia tidak takut. Dengan keberadaan Longjing, Hagen bisa mendapatkan aliran suplemen yang stabil. Apakah kamu mencoba memprovokasi saya? Sayang sekali itu tidak berguna bagi saya. Itu bisa membunuhmu. Kamu dapat menggunakan metode apapun. Qin Xiaoxian tidak peduli sama sekali, tidak ada yang perlu dipermalukan. Melihat ini, wajah Hagen berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia berkata dengan lembut kepada Ling Er, bawa Yuki untuk mencari kesempatan untuk pergi, jangan kunci aku. Hagen tahu itu kali ini dia dalam bahaya, dia tidak bisa membiarkan Ling Er dan Suyuki tidak beruntung dengannya. Xuanyuan Kai dan Cheng Kun juga bukan hal yang baik. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya, Hagen tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada Suyuki dan Ling Er jika mereka jatuh ke tangan kedua orang ini. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku ingin bersamamu, jika kamu mati, aku akan mati bersamamu. Suyuki menggelengkan kepalanya dengan kuat, lalu menatap Ling Er dan berkata, "Ling Er, lari sendiri nanti, aku ingin mati bersama Hagen." Bab 849. Ling Er menggigit bibirnya, menatap Hagen dengan air mata berlinang, dan akhirnya berkata dalam hatinya, "Aku juga tidak akan pergi, bahkan jika Hagen mati, aku tidak akan hidup. Sekarang aku tidak bisa lakukan tanpa dia." Pada saat terakhir ini, Ling Er mengungkapkan pikiran batinnya. Sebenarnya di dalam hatinya, Hagen sudah menempati posisi penting, namun karena Suyuki, Ling Er tidak pernah berani mengikuti Hagen untuk mengungkapkan isi hatinya. Ling Er tersipu karena dia mengatakan apa yang ada di hatinya. Hagen sedikit terkejut, tetapi Suyuki terlihat sangat tenang, tersenyum pada Ling Er, meraih tangannya dan berkata, "Ling Er, saya telah melihat pendapat Anda tentang Hagen, kami adalah saudara perempuan yang baik, tepat ayo pergi ke dunia bawah bersama dengan dia, dan ada juga pendamping di jalan."
Ya. Gullinger mengangguk, tapi tidak ada jejak panik atau ketakutan. Kematian, bagi mereka berdua saat ini, tidak ada rasa takut sama sekali, selama mereka bisa mati bersama Hagen. Hagen memandang Gullinger dan Suyuki, dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, mereka berdua tidak akan melarikan diri. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat kita tetap hidup. Mata Hagen mulai dipenuhi dengan semangat juang. Dia tidak bisa melihat Suyuki dan Gullinger menemaninya untuk mati, dan dia tidak akan pernah menyerah sampai saat terakhir. Hagen, cobalah. Jika kamu benar-benar terbunuh, Linger dan aku akan melakukan bunuh diri juga. Aku tidak akan membiarkan mereka menghina. Suyuki tahu apa yang dikhawatirkan Hagen, jadi dia berkata. Hagen mengangguk berat, dan begitu dia mengulurkan tangannya, pedang pembunuh naga muncul, memimpin untuk mengambil langkah maju, dan aura menakutkan bergetar di sekitarnya. Aku tidak berharap kamu memiliki banyak hubungan cinta, Nak. Sebenarnya ada dua wanita cantik yang rela mati untukmu. Jika demikian, maka aku akan memberimu. Seluruh tubuh Qin Xiaoxian bergetar, tubuhnya memancarkan napas, tetapi pada saat yang sama, sudut mulut Qin Xiaoxian mengeluarkan noda darah lagi. Qin Xiaoxian sedikit mengernyit, baru saja dia terluka oleh dua wuzong dari keluarga Xuanyuan dan sekte petir. Sekarang dengan keberuntungan, organ internal Qin Xiaoxian masih berjatuhan. Qin Xiaoxian melirik Cheng Kun dan Xuanyuan Kai, dia ingin mereka mengikutinya dan menyerang Hagen. Ikuti dia. Perintah Cheng Kun kepada bawahannya tanpa ragu. Xuanyuan Kai juga mengangguk dan mengedipkan mata pada orang kuat wuzong yang dibawanya. Melihat kedua keluarga setuju untuk menyerang bersama, Qin Xiaoxian tidak khawatir. Qin Xiaoxian meninju ke arah Hagen, dan di atas kepalan tangan Qin Xiaoxian, ada lapisan gelombang udara yang terlihat dengan mata telanjang seperti riak. Pukulan ini memadatkan hampir semua kekuatan Qin Xiaoxian. Dia tidak ingin menunda lagi. Sekarang dia terluka, lebih baik untuk mengakhiri Hagen lebih awal, agar tidak memiliki malam dan mimpi yang panjang. Ketika Hagen melihat Qin Xiaoxian menyerang dengan pukulan, semburan aura emas meledak di sekujur tubuhnya, seolah mengenakan sepotong baju besi pada Hagen. Apa ini? Qin Xiaoxian sedikit mengernyit, tetapi kecepatan tangannya tetap tak berkurang, dan dia menghantam tubuh Hagen dengan keras. Boom! Dengan pukulan, Qin Xiaoxian membanting Hagen dengan keras. Hagen, yang seharusnya dikirim terbang oleh pukulan itu, berdiri utuh pada saat ini, tetapi Qin Xiaoxian tiba-tiba merasakan kejutan besar. Diserang, itu tubuh tiba-tiba mundur beberapa langkah, dan lengannya mati rasa karena syok. Hagen tidak menyerang Qin Xiaoxian, tetapi memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan menebas ahli Thunderbolt Sekte Wuzong yang menyerang. Energi pedang yang menakutkan itu langsung naik beberapa kaki, dan dengan tebasan melintasi langit, sepertinya terbelah seluruh langit umumnya. Setelah energi pedang semacam ini, ekspresi Wuzong dari sekte petir yang kuat berubah, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Dia mundur tanpa bertarung dengan Hagen sama sekali. Baru saja, pukulan Qin Xiaoxian tidak membahayakan Hagen, yang membuat ahli seni bela diri sekte Thunderbolt sedikit tidak yakin tentang kekuatan Hagen, jadi menghadapi pedang menakutkan Hagen, dia langsung mundur.